Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Hari ini rencana nikahnya mulai kapan? Berapa bulan yang lalu? 5. Masya Allah ya. Memang diniatkan 3 hari sebelum Ramadan. Ini kan bahaya ini kalau niatnya 3 hari sebelum Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Nama pengantinnya siapa? Lupa nah. Rizki. Yang ini Ardian. Masya Allah. Tadi di Jember saya hadir di walimah nikah, sama pengantin lakinya Ardian juga. Cuma nggak sama Mbak Rizki yang di sana. Barakallahu fiik. Mengingatkan ya, orang yang menikah di akhir Sya'ban ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena banyak di antara kita yang menikah tanpa persiapan ilmu yang cukup. Anda nggak tahu di Bondowoso, tapi secara nasional Indonesia sedang menghadapi krisis perceraiannya. Jumlah yang menikah berkurang, jumlah yang bercerai bertambah. Tahun 2013-an mungkin, itu jumlah yang menikah di Indonesia 2.100.000 atau lebih. 2025 itu yang menikah hanya 1,5 juta. Yang bercerai hampir 500.000. Gak tahu di belakang ini ada janda-janda nggak yang baru bercerai ya. Fenomena ini menjadi perhatian Menteri Agama kita. Karena tatkala terjadi perceraian yang banyak akan berdampak kepada masa depan nusa bangsa kita. Tatkala ada 500.000 janda tiap tahunnya, bayangin, yang tidak memiliki suami yang tidak memiliki istri, kira-kira bagaimana kondisi ke depannya? Padahal peradaban itu dimulai dari rumah tangga. Ternyata memang banyak di antara mereka yang menikah tanpa persiapan apa-apa kecuali seneng. Kecuali secara finansial dia sudah mapan. Dia berpikir menikah itu seneng-seneng, padahal tidak. Menikah itu adalah awal perjuangan, Mas Ardian. Jadi berjuang untuk bersabar, berjuang untuk terus minta maaf, memaklumi. Karena memang dua insan yang berkumpul ini memiliki karakter yang berbeda. Allah Azza wa Jalla mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu nggak sama perempuan. Ada yang berusaha untuk menyamakan laki-laki dan perempuan, yang nggak sama gitu loh. Dan subhanallah, di barat itu diadakan sebuah penelitian selama 30 tahun ya, tentang kehidupan rumah tangga. Hasilnya 69% dari masalah rumah tangga itu nggak ada solusinya. Berapa? 69%. Solusinya itu sabar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan. Jadi kalau ini penelitian yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini, 1447 tahun yang lalu, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sudah menyampaikan, dan Allah menegaskan dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf, penuh dengan kebaikan, penghormatan, penghargaan.
Fa in karihtumuhunna. Ini kondisi tidak ada solusi. Apabila kalian membenci mereka, artinya ada perilaku istrinya yang tidak disukai, yang sudah bawaan lahir. Ada perempuan itu yang males mandi, Mas. Mudah-mudahan istrinya Mas Ardian tidak males mandi. Ada, memang dia itu yes, bawaannya gitu, takut sama air gitu ya. Sedangkan sang suami kepinginnya yang seger-seger. Ini sulit kena air. Ada yang ngambekan. Mudah-mudahan istrinya Mas Ardian tidak ngambekan. Ono sing nangisan. Apalagi ono sing ngamuan. Nah ini tambahan. Nggak tahu istrinya Mas Ardian ngamuan apa enggak, nanti dilihat setelah 2-3 hari akan ketahuan nanti. Ono sing ngamuan. Ada, memang itu karakter bawaan dia sudah. Terus gimana solusinya? Dibalik no. Datang ke orang tuanya, afwannya kok kayaknya ngamuanan bapak ini tidak jadi gitu kan. Tidak ada ceritanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, di situ Allah ciptakan banyak kebaikan. Karena Mas Ardian bukan malaikat dan Mbak Rizky bukan bidadari. Ini dua insan yang sama-sama punya kekurangan. Tadi ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apa solusinya? Sabar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan khuliqatil mar'atu min dila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja ma fid dilai ala, tulang rusuk yang paling bengkok itu yang bagian atasnya. Fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau mau meluruskan, maka engkau akan mematahkan dia. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarkan dia tetap bengkok. Ibu-ibu bengkok enggak? Kalau ada bapak-bapak yang dapat istri lurus, balik no. Ini bukan perempuan ini. Karena fitrahnya wanita bengkok. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada kita. Dan inilah arahan yang terkadang orang-orang yang menikah itu tidak mendapatkan arahan itu. Lulus kuliah Mas Ardian, ambil apa? Ambil IT. Waduh, IT ya. Ada nggak waktu kuliah IT bagaimana menjadi suami? Nggak ada. Bagaimana ngurusi komputer? Itu komputer Mas. Kalau sampean sakit hati, tinggal di shutdown selesai. Istri nggak iso kayak ngono. Loh iya, ini orang belajar sudah gimana? Sudah shutdown selesai sudah. Cabut kabelnya, mari. Tapi istri nggak bisa. Nggak ada pelajaran. Wallahu a'lam ya. Mungkin anak salah nanti diperbaiki. Ini mungkin ada dosen-dosen, ada guru-guru ya. Ada nggak yang waktu kuliah belajar bagaimana mata pelajaran menjadi suami istri? Ada? Tidak ada. Yang ada profesional ngurusi IT. Tahu-tahu datang melamar. Apa keahliannya? IT. Loh. Ada orang yang datang, apa keahliannya? Pilot pesawat. Oh, Masya Allah. Terus kira-kira bisa enggak ngurusi istri? Ya nantilah sambil jalan belajar. Anda kembali kepada bagaimana Menteri Agama berpikir. Mereka yang mau menikah harus belajar paling tidak 1 semester atau 2 semester. Ini ngurusin manusia, bukan ngurusin benda mati. Kalau 69% tadi ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, solusinya memang harus memaklumi kekurangan tersebut. Karena memang pernikahan itu disyariatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nisa'u naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu agamanya kurang, akalnya kurang. Betul bapak-bapak?
Kok enggak berani bapak-bapak ngomong? Ibu-ibu, ibu-ibu itu kurang akalnya, kurang agamanya. Betul apa tidak? Loh, bapak-bapak sih ngomong betul lagi, sing ditakoni ibu-ibu, bapak-bapak yang jawab. Ibu-ibu ini kurang akalnya sama kurang agamanya. Betul apa tidak? Itu bukti kalau kurang akalnya ngomong enggak. Rasul SAW mengatakan itu. Saya lebih percaya sama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kenyataannya betul. Maka nih bapak-bapak yang sudah menikah selama 50 tahun, dia akan mendapati istrinya tidak berubah. Tetep aja nih kayak ngono status. Seperti itu. Angel kandanane. Ya. Bapak-bapak yang lain setuju? Oh, rungokno iku. Setuju bapak-bapak yang lain. Jadi, kalau bicara agamanya kurang, kapan agamanya kurang? Perempuan itu ada waktu nggak sholat. Dia berhenti sholat karena dilarang sholat. Puasa dilarang puasa. Dan itu ujian buat perempuan pada saat kurang agamanya. Kalau akalnya kurang, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya wanita itu kalau jadi saksi harus 2 orang. Kalau laki-laki cukup 1, perempuan harus 2 orang. Kenapa 2 orang? Silahkan diteliti. Dan ternyata manusia sudah melakukan penelitian. Dia suka lupa, perempuan. Harus ono sing ngilingno. Tapi kembali kepada rencana rumah tangganya Mas Ardian ini. Hati-hati di bulan Ramadan, di antara pembatal puasa itu adalah menghubungin istrinya. Walaupun sudah sah di siang hari bulan Ramadan. Karena ada pengantin baru yang lupa Ustaz, ya apa pengantin baru? Ojo lali-lalian, iki urusannya ganti 1 puasa kalau batal gara-gara berhubungan sama istri. Anak tanya sama Mas Ardian, apa gantinya? Loh, ojo noleh deh bojone. Nah, mana mic-nya? Ada mic 1 lagi. Bisa diberikan ke Mas Ardian? Jangan dikasih bocoran, Mbak. Kita tanya ke Mas Ardian. Iya. Loh, dikasih bocoran, Mbak. Yo, apa? Apa Mas Ardian? Fadhol. Ya, bismillah. Ini saya belum tahu ya. Loh, ini bahaya kan? Loh, ini nikah tanggal 27 Sya'ban terus enggak tahu loh. Yang tahu siapa istrinya? 40 hari berturut-turut. Loh, puasa 40 hari keenakan. Enggak. Puasa 2 bulan berturut-turut. Loh, iya jamaah. Jadi ini dosa besar ya. Karena orang puasa itu menahan makan dan minum serta syahwatnya. Jadi kalau ngeliat istri keluar dari kamar mandi, tundukkan pandangan. Astagfirullah, astagfirullah. Iya. Ini Ramadan jemaah. Maka nasihat anak Mas Ardian, siang hari bulan Ramadan iktikaf di masjid. Maghrib baru boleh pulang. Soalnya ini tidak tahu ilmunya loh Pak. Bahaya kalau dia pulang. Dan perlu menjaga. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lagi di masjid atau lagi di rumahnya, datang satu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu, aku binasa ya Rasul." Loh, kenapa engkau binasa? Kata dia. Waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Aku berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, "I'tiq raqabah." Bebaskan budak. Nggak ada ya Rasulullah, nggak punya. Sum syahraini mutatabi'ain. Engkau ganti puasamu yang rusak itu dengan 2 bulan puasa berturut-turut. Nggak kuat ya Rasulullah.
Akhirnya 2 bulan berturut-turut, Pak. Siap. Loh, hati-hati. Lebih baik iktikaf di siang hari, baru pulang pas wayane buka, baru boleh pulang. Kemudian kata Nabi SAW, kalau gitu kau kasih makan 60 orang miskin. Dan sahabat ini mengatakan, nggak punya juga aku ya. Tapi intinya tadi, orang yang merusak puasanya dengan yang halal. Jadi puasa itu meninggalkan yang halal, bukan meninggalkan yang haram. Yang haram itu ditinggalkan sepanjang tahun. Ramadan meninggalkan yang halal. Makan itu halal ditinggalin, minum itu halal ditinggalin, istrinya halal ditinggal. Dan insya Allah akan mendapatkan pahala yang spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti harus belajar dulu, Mas Ardian ini. Dan mungkin buat para orang tua ya, kalau anaknya mau nikah nantinya, kalau nggak salah di KUA itu ada bimbingan ya. Iya, ada bimbingan. Sempat ikut bimbingan? Enggak, ada bimbingan kalau nggak salah. Tadi yang di Jember anak tanya, dia dapat bimbingan dari KUA. Ini cuma 3 jam mungkin ya, dikasih pelatihan ini dan itu. Padahal IT 4 tahun ya. Masa urusan anaknya orang cuma 3 jam bimbingannya. Mas Ardian hafidzakallah bersama Mbak Rizki ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh suami yang beriman itu benci sama istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, dan bicara khuluq, akhlak ini boleh jadi karakter bawaan lahir. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, radhiya minha akhar, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Jadi Nabi SAW mengarahkan para suami untuk memandang kepada kelebihan istrinya, bukan kepada kekurangannya. Ada kejadian suami istri ini menikah hanya 2 pekan, Mas Ardian, cerai kemudian. Ada kejadian di Jawa Tengah itu, suami istri ini bertahan cuma 6 hari, cerai. Yang bertahan 2 pekan itu ceritanya, ternyata suaminya ini kalau tidur ngorok. Bapak-bapak ada yang ngorok kalau tidur? Tidak ada. Tidak tahu. Bapak-bapak itu tidak pernah tahu. Istrinya yang tahu kalau ngorok. Ibu-ibu ada yang suaminya ngorok? Oh, rame. Nih suami tidurnya ngorok, yang istri sensitif, kalau tidur nggak boleh ada suara. Ya opo, pengantin baru tahu-tahu tidur, ini kereta apinya bunyi. Sang istri nggak bisa tidur, akhirnya dibanguni sama istrinya. Kalau dibanguni kan ngoroknya berhenti. Ada apa gitu kan? Enggak apa-apa gitu, seperti itu. Akhirnya sampai 2 minggu cerai. Padahal seharusnya sang suami ini bisa berobat, dan sang istri bisa membiasakan diri. Lama kelamaan istri yang awalnya sensitif, insya Allah kangen sama ngorok ibu Juni. Boleh jadi kalau suaminya keluar kota, dia tidur nggak bisa tidur karena suara itu nggak ada gitu loh. Akhirnya ngidupin radio yang nggak ada gelombangnya kan, supaya kangen deh ngorok ibu Juni. Jadi butuh penyesuaian, dan penyesuaian itu butuh waktu, Mas Ardian sama Mbak Rizki. Kadang-kala 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, semakin ketahuan kekurangan pasangannya. Maka ingat dengan pesan Nabi SAW, lihat kepada kelebihannya. Mas Ardian pernah baca enggak bagaimana Rasulullah SAW bersama istri-istrinya? Yuk, ambil mic-nya. Ada beberapa sedikit-sedikit.
Sedikit. Seperti apa Rasul SAW kalau masuk rumah? Yang misalnya kayak si siapa Sayyidah Aisyah itu pernah marah karena ngambek Mbak Nabi. Nah itu juga Sudah tahu, jadi udah siap dengan ngambeknya Mbak Rizky, insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Paling nggak sudah punya persiapan dia. Nah, di rumah Nabi SAW piring pernah pecah. Bapak-bapak, siapa yang piringnya pernah pecah di rumah? Loh, ada yang senyum-senyum gitu kan? Oh, piringnya Pak Wis disiapno, kan? Siapno, bukan piring pecah tapi piring terbang, seperti itu kan? Dan subhanallah, ketika piring pecah, Nabi SAW itu lagi di rumah, ada tamunya. Salah satu istrinya itu kirim kue, kirim makanan. Sampai ke rumahnya Nabi SAW, ditampel sama Aisyah di hadapan tamu-tamunya. Bukan tidak ada orang ya, semua tamu yang lihat. Biar. Apakah Nabi SAW marah kepada istrinya? La. Beliau hanya mengatakan kepada para sahabatnya agar mereka memaklumi kejadian itu dengan bersabda sallallahu alaihi wasallam, gharat ummukum, ibunda kalian lagi cemburu. Kata dia. Selesai. Bukan nanti tamunya pulang dipanggil, disidang, tidak ada. Karena amarah dan cemburu itu seperti gelombang. Gelombang lautan ya. Naik terus turun gitu loh. Maka nasihat ana buat Mas Ardian, la taghdab. Jangan marah. Jadi rumah tangga itu bisa dijaga ketika suami istri ini punya kesepakatan. Kalau satu marah, yang satu jangan marah. Jadi kayak main tarik tambang, tapi bukan tarik tambang, tarik ulur. Ditarik ya diulur. Kalau diulur dia sudah jauh, tarik lagi. Seperti itu. Dan Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepada seorang sahabat, la taghdab. Engkau jangan marah. Marah itu seperti badai. Iya, badai itu kalau datang, pelabuhan bisa hancur, kapal ditenggelamkan oleh badai itu. Tapi badai itu tidak pernah bisa membuka simpul tali, tidak pernah. Jadi marah, teriak-teriak itu tidak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah kalau membuka simpul tali itu seperti apa? Ya kudu sabar. Dibuka, kadang kala pakai tangan ndak iso nggak untu ya. Buka. Tapi bagaimana bisa terbuka pelan-pelan ya? Loh kok ndak iso ini jemaah? Selesai masalah. Tidak dengan marah. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang penghuni surga, wal kadhiminal ghaidh, mereka orang yang suka menahan emosinya. Bukan dia tidak marah, tapi dia nahan emosinya, dia kontrol amarahnya. Dan bulan Ramadan ini bulan untuk menahan emosi, belajar mengontrol emosi. Makanya kalau ada orang yang ngajak berantem, orang puasa jawab apa? Katakan ini shaim, aku puasa. Dia tahan dia. Maka usahakan jangan marah ketika ada masalah. Kalau harus memberikan nasihat kepada istrinya terhadap kekurangan dia, berikan nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ngasih nasihat istri, bapak-bapak ya, ibu-ibu, dengarkan ibu-ibu. Kalau ngasih nasihat istri itu ngomong, dek aku itu sayang sama kamu. Insya Allah istri itu akan dengarkan. Tapi kalau ngomong aku itu ndak seneng be awakmu, kira-kira dirungokno nasihatnya, nggak bakal didengarkan. Yang terakhir buat Mas Ardian,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang terbaik sama istri-istriku. Kewajiban terbesar seorang suami, nih bapak-bapak mohon dicamkan. Jangan sampai mati ternyata tugas ini belum selesai. Kebanyakan kita berpikir tugas suami itu adalah memberikan sandang, pangan, papan. Dan rata-rata perceraian terjadi di Indonesia ini masalahnya adalah masalah ekonomi. Banyak masalah ekonomi. Tapi sebenarnya masalahnya bukan ekonomi, masalah iman. Masalah dia kurang qanaah. Masalah dia tidak punya persiapan bahwasanya pernikahan adalah ibadah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pikir hidup itu untuk bersenang-senang. Kewajiban terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Kalau rizkinya, Mbak Rizki, namanya Rizki apa lagi? Istri itu tidak akan makan rizkinya suami. Buktinya sebelum nikah dia bisa hidup, sudah punya rizki. Ditinggal mati suami, ya masih hidup. Ini menunjukkan bahwa setiap orang itu makan rizkinya sendiri-sendiri. Lewat suami, lewat orang tua, lewat tetangga, lewat tempat kerjanya, macam-macam. Alhamdulillah punya rizki istri kita. Tapi kewajiban terbesar suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Allah Azza wa Jalla dengan tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi jangan berharap suami masuk surga, bapak masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istri dan anak-anak. Bagaimana cara menyelamatkan istri dan anak-anak dari api neraka? Alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Loh, bagaimana mau mendidik istri, mau ngajarin istri kalau nggak punya ilmu? Maka dalam Islam itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Tidak semua orang harus jadi ustadz, tapi semua orang harus belajar agama. Nggak semua harus mondok, enggak. Semua harus belajar agama. Dia harus tahu dengan yang halal dan haram. Dia harus tahu dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Tapi ketika orang nggak punya ilmu, gimana dia akan ngajarin istrinya? Innal mar'ata, kata Amr bin Qais al-Mullai, dalam tafsir ayat ini dia mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah yaumal qiyamah. Boleh jadi kelak ada wanita yang menggugat suaminya. Nih bapak-bapak, jangan sampai pada hari kiamat ternyata yang menggugat itu istrinya sendiri. Seorang perempuan mengatakan kepada Allah, karena kita semua akan bisa mengambil hak kita, dan tidak ada satupun di antara kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman atau tarjaman. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan berbicara sama Allah tanpa ada penerjemah, tanpa ada jubir. Lalu perempuan ini boleh jadi mengatakan kepada Allah, ya Rabbi hadza zawji. Ini nih suamiku ya Allah. Ma'allamani wala addabani. Dia tidak pernah ngajarin aku, dia tidak pernah mendidikku. Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerjanya cuma bekerja, cari rizki, datang bawa roti dari pasar, dia kasih makanan. Bas. Maka jangan sampai bapak-bapak merasa sudah selesai tugasnya, sudah umur 50, sudah umur 55, 60, padahal dia belum menyelamatkan istrinya dari api neraka. Kita semua akan melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Barakallahu fiik, semoga Mas Rizki bisa menjalankan tugasnya. Adapun buat Mas Rizki, Mas Ardian, adapun buat Mbak Rizki ya, baru saja dinikahkan sama orang tuanya, di mana di situ ada serah terima ya. Mohon difahami serah terima yang sangat agung ini, yang sangat sakral ini.
bagaimana Mas Ardian tidak pernah punya peran apapun dalam membesarkan Mbak Rizki, tapi tahu-tahu dengan mengatakan aku terima nikahnya. Berapa maharnya tadi? 2 gram emas. 2 gram dapat Mbak Rizki. Enak jamaah. Lo bayangkan orang tuanya ini besarkan, nyekolahkan, ngasih makan berapa tahun? Cuma 2 gram. Wes oleh gitu kan? Ini kalau bukan karena syariat gak mungkin terjadi seperti ini. Ini karena karunia Allah Azza wa Jal. Dan di situ ada hal yang sangat agung, peralihan tanggung jawab. Jadi surga dan nerakanya Mbak Rizki ini sekarang ada di Mas Ardian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang perempuan yang dia curhat sama Nabi alaihi salatu wasallam, selesai dia cerita, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Adzatu zaujin anti?" Engkau punya suami enggak? Punya ya Rasulullah, tadi. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu kepada dia? La alu illa ma'jizu, kata perempuan ini. Ya seperti kebanyakan perempuan, aku tidak pernah menyia-nyiakan dia kecuali yang aku tidak mampu. Lalu Nabi SAW mengatakan, Undhuri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki au naruki. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Perempuan itu mudah masuk surga, tapi banyak di neraka. Ini ironis sekali ya. Mudah masuk surga, tapi banyak di neraka. Nabi SAW mengatakan, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hafidat farjaha. Apabila seorang istri itu salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan nih, sholat 5 waktu tok. La qobliya, wala ba'diya, wala duha, wala sholat malam, nggak ada. Cukup dia sholat 5 waktu. Yang kedua, dia puasa Ramadan. Cukup Ramadan saja. Utangnya dilunasin. Nih ibu-ibu yang punya utang tolong lunasin. Puasa Ramadan. Dia nggak punya puasa Syawal, wala puasa Sya'ban, wala puasa Muharram, wala Senin, wala Kemis, wala Asyura, wala puasa Arafah. Dia puasa cuma bulan Ramadan saja. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha, taat nurut sama suaminya. Yang keempat, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Apa balasannya nanti pada hari kiamat? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dikatakan kepada perempuan ini, silahkan engkau masuk surga, milih dari pintu mana saja. Ini perempuan gak pernah jihad, boleh masuk dari pintu jihad. Dia tidak rajin puasa, tapi dia boleh masuk dari pintu rayyan. Dia tidak rajin sholat sunnah, dia boleh masuk dari pintu sholat. Tapi kenapa dia banyak di neraka? Ternyata masalahnya bukan di sholatnya, bukan di puasanya. Di mana? Nurut sama suaminya. Mbak Rizki mungkin nggak tahu, nanti akan tahu. Ternyata nurut itu berat. Betul ibu-ibu? Nah, dengarkan itu. Berat ternyata. Menghargai suami itu berat. Kalau sudah ustadz ceramah tentang berbakti sama suami, menghargai suami, menghormatin suami, taat patuh sama suami, apa kata perempuan-perempuan? Suami yang seperti apa? Wes, gak mau nurut sudah cuma. Suami yang pilihannya ibu-ibu, bukan suaminya tetangga, suaminya ibu-ibu. Kalau tanya suami yang seperti apa, ya suaminya ibu-ibu. Nabi SAW ketika beliau mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna, kata Nabi SAW. Mereka kufur. Ayakfurna billah, mereka kafir sama Allah. La. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Wanita itu, ini kelemahan para wanita. Dia kufur sama suaminya, dia kufur dengan kebaikan-kebaikan suami.
Kalau suami berbuat baik sepanjang tahun sama istrinya, lalu melihat nih istri, suaminya berbuat salah, nyakiti hati dia, perempuannya akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Engkau nggak pernah nyenangkan aku sama sekali. Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun di diri. Itu sikap perempuan yang bermasalah. Maka tolong diperbaiki. Nanti kalau sudah nikah akan tahu, ya Allah, ternyata abot nurut sama suami itu berat. Apa yang harus dilakukan? Banyak istighfar dan banyak sedekah. Insya Allah sikap itu akan perlahan-lahan berkurang. Yang terakhir, buat Mbak Rizky dan buat emak-emak yang ada di sini ya. Ya, semoga ibu-ibu mau mendengarkan sedikit ketika Nabi SAW ditanya, man khairun nisa, siapa wanita yang terbaik di dunia ini? Ada lomba wanita terbaik. Apa namanya? Kalau dunia itu namanya Miss Universe. Kalau Indonesia, Putri Indonesia. Kalau benda besar, apa? Kacong ceping. Tuh, benda besar ceping ya. Kita lihat, ketika bicara ceping yang paling bagus sak Bondowoso itu seperti apa? Ada standarnya. Putri Indonesia ada standarnya. Standar wajahnya, standar bajunya, standar bodinya, standar ilmunya, standar macam-macam lah, mereka punya standar. Tapi kita lihat standar Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau ditanya man khairun nisa, beliau menyampaikan yang pertama, allati idza nazarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang nyenengno ati, mabunga aten lagi nah. Oh, seneng ketika ngelihat istrinya. Istri ini kenapa bisa membuat hati suami berbunga-bunga? Boleh jadi karena dua hal. Yang pertama dia cantik, yang kedua dia pandai mempercantik dirinya. Sekarang, kapan perempuan itu cantik? Kondangan. Betul. Bukan di rumah. Jadi kalau sampai rumah nih yang sudah pakai make up 2 cm, 3 cm, nanti pulang sampai rumah diapakan? Digusek kabeh. Jadi suami ketika keluar sama istrinya kondangan, kok ayu bojoku ya? Lihat tuh oma, bah, mak nggak gini bini ini saya. Jadi kalau istri cantik, pertanyaannya suami apa biasanya? Entara kemana? Mau kemana? Ini nggak boleh lagi. Jadi tolong ibu-ibu, jadilah seperti standar yang disebutkan Nabi SAW. Nggak perlu standar TikTok, standar Instagram seperti itu, semua bohong. Istri yang benar-benar cantik, yang pandai mempercantik dirinya adalah yang kalau dipandang suami menyenangkan. Maka berusaha ketika suami datang pakai baju yang indah. Kebanyakan istri nyambut suaminya pakai baju apa? Daster long bulong. Dipakai. Kadangkala kalau dulu, sekarang sudah jarang zaman. Dulu anak sering melihat tetangga itu, istri tetangga itu pakai yang rambutnya dia apa? Di roll ya, terus pakai koyo boleh. Jangan lagi ibu-ibu. Tolong cantik di rumah. Jadi kalau ada tukang rias pengantin, nanti diganti. Diganti apa? Rias istri. Rias istri. Jadi kalau suaminya mau datang, panggil tukang rias itu. Loh, ketawa kan? Mosok Ustaz loh. Iya, cantik itu buat siapa? Buat suaminya. Dan kalau suami pulang nih, Mbak Rizky nih, kalau suami pulang jangan ditanya dari mana. Tanya mau apa. Siapa bapak-bapak kalau pulang ditanya mau apa? Ada yang pertanyaannya, bah, mak abid, mak malam mulai.
Orang itu kalau ditanya dari mana, kok lama ini itu, akhirnya dia lebih seneng ke warung. Karena kalau ke warung nggak pernah ditanya dari mana. Ditanya mau apa, mau minum. Habis makanan disiapkan, mau minum apa pak? Minuman ada ini, ada itu. Mulai sekarang nih, ibu-ibu kalau suaminya pulang, kasih buku menu. Fadol. Mau yang mana? Loh, ini sebagai pelayanan kepada suami. Karena suamimu surgamu atau nerakamu. Jangan sampai kita melayani tamu dengan baik, melayani suami biasa-biasa saja. Betul bapak-bapak? Oh semangat mohon bapak-bapak. Ya tolong disiapkan, kalau betul belikan baju yang seksi buat istrinya. Belikan make up yang bagus. Beri PC saya banyak. Oh. Ya, itu sesuai dengan kemampuan. Tapi yang jelas tadi, kalau dilihat menyenangkan hati, kalau disuruh nurut. Kalau suaminya tidak di rumah, dia akan menjaga kehormatan dirinya, dia jaga harta suaminya ya. Jangan boros-boros dengan hartanya suaminya. Katanya istri yang bagus itu yang hemat di dapur, boros di ranjang. Bapak-bapak, betul bapak-bapak? Oh bapak-bapak cuma gini-gini tok. Iya Ustaz. Ya semoga yang disampaikan ini bisa menjadi bekal buat Mas Ardian. Tapi yang paling penting buat Mas Ardian, tadi sudah disampaikan, tolong iktikaf di masjid di siang hari. Nah, kalau kerja, jadi kadang-kala mereka bulan madu nggak? Bulan madu malam hari tok, siang hari nggak boleh bulan madu. Sampai kapan? Ya sampai selesai Ramadan. Malam harinya boleh, karena ini termasuk bulan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, itu yang dapat Anda sampaikan. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.